meninggal. Jangan merekayasa. Kamu pertama, tunggu dulu. Ini dia depresi. Oh, ya, Bapak jangan terlalu menekan dia. Saya minta ini juga karena saya apanya? Saya resiko saya selama ini. Jangan nunjuk. Ya. Jangan nunjuk. Ibu Jangan sabar. nunjuk. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu. Jangan nunjuk. Pak, nggak boleh. Ya udah Pak, udah Pak. Udah. Pak. Astagfirullahaladzim, Pak, udah Pak, udah Pak. Pak, ya udah kita baik-baik Pak, hargain saya Pak, udah Pak. Pak, astagfirullahaladzim. Hati-hati kamu. Astagfirullahaladzim. Halo, Ayu. Iya. Kamu berbicara jangan bohong-bohong lagi. Iya. Dan kamu juga udah nggak bisa di sini lagi. Kantor saya juga udah pindah. Kamu nggak bisa di sini lagi. Kamu harus menurut sama si Novi. Iya kan? Nanti bajunya aja yang dibawa, baju Ayu aja yang dibawa. Ntar saya bawain. Iya. Iya. Kamu jangan berharap ke sini lagi. Di sini bukan tempat kamu. Ratu betul ya? Kenapa makannya kok lama? Katanya bisa 3 jam, 2 jam. Jadi kan aku makannya cepet, cepetnya habis. Apanya habis? Makanannya habis. Maksudnya? Oh, makanannya cepat, takut makanannya habis. Kamu tadi ketemu dokter ya? Udah dicek ya? Ditanya apa sama dokter? Main. Hah? Main. Terus? Terus ditanyain. Jadi gimana ya Mbak? Aku ceritain, Ratu ini kayak anak 10 tahun tapi seperti anak umur di bawahnya kan ya. Maksudnya kayak kita ngomong apa kan kalau 10 tahun sekakak ya. Ya kan seumur sama kakak dong maksudku. Yang harusnya responnya jawabnya cepat, terus sudah mulai paham dan mengerti ya Mbak. Ya, betul. Ketika kita ngomong A, B, C gitu harusnya udah paham. Nah kalau Ratu kayak di bawahnya Naila Mbak. Malah kalau Naila aja responsif ketika ngomong apa, feedbacknya tuh ada gitu. Ratu sometimes itu kalau ditanya apa agak gak nyambung gitu. Terus makannya aku dikasih info sama perawat di sini gitu ya. Kan suka ada pengajian di yayasan. Makan nih ceritanya, tau nggak, makan dari jam 6 itu bisa sampai jam 8, jam 9 malam kalau nggak disuapin. Dan emang sengaja kita mau ngeliat dulu gitu loh, ini bisa nggak dia makan sendiri. Jadi ternyata nggak bisa cuman kayak dimain-mainin doang. Awalnya pada saat kita ambil makan bubur ya Mbak, oh ini mungkin manja kali mau disuapin. Aku suapin guys, makan bubur itu cepat banget. Kondisinya lagi demam. Nah sekarang udah, masih sakit gak sekarang? Enggak, udah bagus, udah sehat. udah. Look out, here she comes. Ratu cerita dong, Ratu waktu itu ke mall ya? Hah? Ke mall? Iya, Ngapain? main. Main apa? BCA. Main apa? Ada Timos. Iya ada di mall. Ratu itu baru pertama kali main ke mall. Seru nggak? Seru. Dia nggak pernah naik eskalator, jadi pada saat pertama kali naik eskalator kayak kaget takut gitu. Terus ngelihat mall banyak ngeliat-liat gitu, dan wajar sih sebenarnya
Kalau di satu sisi sayang ya Mbak kondisi Ratu, tapi di satu sisi juga kita punya keterbatasan kalau Ratu ini butuh dirawat dengan orang yang tepat dalam arti negara dan nanti bisa fokus terhadap tumbuh kembangnya, yaitu melalui dokter spesialis anak. Itu akankah lebih bagus ya? Karena emang dokter menyarankan harus tes IQ, itu yang pertama. Yang kedua, saya percaya ini harus ada terapi-terapi gitu. Terapi mungkin apa, dalam bicara, daya tangkap, dan lain-lain itu harus diolah guys. Nah selama ini menurut informasi dari warga sekitar, sebelum Ratu ini baru ngaji kan, baru ya ngajinya ini dia. Sebelumnya itu cuma di rumah, gak ngapa-ngapain. Terus gak ada hiburan juga, mungkin tidak nonton TV dan lain-lain. Karena di rumahnya gak ada TV ya Ratu ya? Iya, rusak. Rusak, gak ada TV berarti? Tuh gak ada TV, gak ada hiburan apapun. Jadi ya mungkin tumbuh kembangnya lambat, bisa jadi karena faktor itu. Bisa lingkungan, faktor tidak disekolahkan. Tidak disekolahkan. Terus atau genetik mungkin nggak Mbak? Genetik sih enggak sih. Nggak mungkin kan ya, kalau genetik itu cuma perilaku ya? Mungkin dia juga ada keterlambatan dalam IQ-nya. Iya. Penangkapan bawaan daya tangkap dia tuh mungkin di bawah rata-rata gitu. Sebenarnya sayangnya anaknya cantik banget ya, tapi secara nurut nggak bisa nurut, dibilangin apa juga. Aku tanya Bude agak kurang bisa mengerti, merespon, kayak disuruh apa dia tuh nggak mau ngejalanin, terus sering banget marah, tantrum ya. Aku dapat informasi dari pengurus yayasan katanya seperti itu, sering tantrum yang tidak terkendali, intinya gitu. Ada lagi nggak sih Mbak? Iya paling gitu aja sih Teh, untuk kan mandi juga kan waktu itu. Oh iya nggak mau ya? Mandi nggak mau, harus dimandiin. Disuruh mandi dia responnya kayak diem aja. Nggak mandi kayak orang anak kecil mandi gosok-gosok gitu kan. Anak-anak aku ya, aku nggak compare ke anakku ya. Aku lihat kan adalah anakku gitu. Jadi bukan aku perbandingan anakku dan juga Ratu, tidak. Cuman aku biasa melihat anakku kalau mandi ya gosok-gosok, terus rambutnya di ini udah mengerti caranya mandi, membersihkan diri itu seperti apa. Kalau Ratu pure bener-bener kayak diem aja, dimandiin baru mandi gitu. Dan itu aku nggak tahu kenapa, makanya kita bawa ke rumah sakit mana, Siloam ya? Bukan, kita ke klinik tumbuh kembang. Oh, klinik tumbuh kembang di daerah Alam Sutra. Daerah Alam Sutra tuh guys ya. Jadi kalau kalian bilang Teh Novi nggak effort sayang, kalian nggak tahu. Ini kita ngerawat ibu udah berapa lama Bu? Ibu di sini udah berapa lama? Seminggu. Belum di rumah sakit 10 hari ya? Iya. Ya kurang lebih sih 1 bulanan ya Mbak, kayaknya ya. Kurang lebih 3 minggu ya? Iya, 2 mingguan. 2 minggu, 3 mingguan. Nah seperti itu ya guys. Intinya di sini saya kalau sama pasien atau klien atau siapapun yang kita bantu benar-benar berjuang banget. Kita mencari solusi. Misalnya si A harus butuh dinsos, si B butuh reunifikasi ke keluarga, si ini butuh ini, itu kita sampai ujung guys. Tapi mohon maaf mungkin kalau kalian di sini kan hanya melihat di video, melihatnya mungkin tidak maksimal, tapi di satu sisi kita udah maksimal banget guys. Gak akan mungkin kita tunjukin satu persatu, kita hubungin siapa aja. Tapi yang jelas kita sudah bolak-balik ke kantor polisi, buktinya tidak ada juga, dan bingung juga. Cuma dari mulut itu nggak ada bayangan, ngerti gak? Nggak ada bukti poin. Ini ceritanya yang benar tuh seperti apa. Dan Bu Ayu juga udah ada bohong terkait masalah penjualan yang dilakukan oleh Bu ya. Itu semua tidak benar. Saya nggak tahu itu kenapa alasannya bisa ada statement seperti itu. Tapi yang jelas itu ngebuat saya jadi kayak ini yang lain benar nggak ya? Dan itu betul. Manusiawi, itu wajar ya, karena ketika orang bohong biasanya keraguan orang sekitar tuh sudah mulai muncul, karena berani dia
sebelumnya sumpah-sumpah demi Allah bahwa itu semua benar. Itu aja sih kalau dari aku, guys. Jadi nanti kita lihat ya next endingnya nih seperti apa. Tapi yang jelas yang terbaik untuk Bu Ayu dan juga Ratu, yang terbaik untuk semua pihak. Dan satu lagi, saya juga punya pasien, gak akan mungkin saya mengorbankan pasien-pasien saya atau klien-klien saya yang di yayasan. Dan kondisi Bu Ayu juga butuh pengobatan khusus yang sebenarnya ini belum ada obatnya di dunia ini. Ya, belum ada obatnya ya, Mbak? Belum ada. Ini cuma untuk kan sistem imun kan. Imun, karena imunnya itu pasti akan jatuh, akan turun terus. Gimana caranya imunnya itu tetap stabil, tetap baik, dan itu butuh biaya yang besar juga, karena tidak tercover oleh BPJS dan juga asuransi setahuku ya. Oke, yuk guys, kita jalan dulu ya. Untuk kalian penasaran, ikutin terus guys. Ini Sehat. Pak Alfi. Oh, ini Pak Alvin. Oke, saya baru ketemu ya, Pak. Duduk dulu ya. Agak geser ke sini, Mbak, di Ratu ini. Oke. Ya, silakan Pak duduk. Pak Gondrong, boleh izin Pak di sini, Pak? Boleh. Mbak. Buat Pak Gondrong. Di sini, Mbak, Pak Gondrongnya di dekat Bu RT ya, biar enak. Oke, Bu, izin ya, saya di sini atas pendiri atau founder dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ini mau menyelesaikan terkait case Bu Ayu ya, karena kemarin juga saya habis dari luar kota dan Bu Ayu juga baru keluar dari rumah sakit ya. Baru sekitar berapa hari yang lalu, Mbak? Bu Ayu keluar? 3 hari yang lalu ya, Bu Ayu ya? Iya, 3 harian yang lalu gitu. Nah, hasil medisnya juga ada. Hasil medis boleh, Mbak? Hasil medisnya juga ada di kita, rekam medis dari RSJ Duren Sawit ya. Udah Bu, nggak usah repot-repot Bu, makasih. Bu RT ini kayak Makasih banyak ya Bu. diminum seadanya ya. Iya Bu. Ujung jelek ini. Nah, mau lihat? Aku belum. Oh iya, oke, boleh dilihat dulu ya satu-satu. Hasilnya sih intinya bukan skizo, tapi depression atau dia stres, belum terlalu akut ya, belum terlalu parah gitu. Tapi tetap saya melihatnya emang tidak ada halusinasi, tapi ngomongnya itu sering berulang tanpa disadari gitu. Selama ada di yayasan ya, Ibu, ini Bu hasilnya ya Bu. Sambil dilihat aja Bu, dibaca. Nah, oke. Jadi Pak, kita izin ya sambil penjelasan ya Pak. Kita udah periksa Bu Ayu, udah periksa juga Ratu ya. Ratu itu mulai dari Ratu dulu kali ya Mbak. Ratu itu kita udah ke dokter spesialis anak, tumbuh kembang anak terkait Ratu. Ratu itu ada gangguan tumbuh kembangnya tidak normal seperti anak lainnya gitu. Dan itu butuh terapi khusus terhadap Ratu gitu. Jadi kalau tadinya mau saya sekolahkan Pak bareng sama anak saya gitu, udahlah biar jadi anak yayasan gitu ya. Tapi ternyata tidak bisa Pak, karena Ratu tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada gitu. Ya, jadi kalau Ratu dibilang ada gangguan mental, mungkin tidak ya Pak, karena kan masih kecil. Tapi mungkin tumbuh kembangnya tidak normal seperti anak lainnya. Karena di yayasan kita juga dia mengaji, tapi mengajinya pun tidak seperti anak-anak lain. Jadi pas ditanya ini huruf apa, dia mikir dulu lama. Yang padahal baru diulang, tapi dia tidak bisa menjelaskan lagi gitu. Nah,
Jadi harus ada terapi-terapi khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita udah mengecek juga untuk Bu Ayu ke Rumah Sakit Durensawit. Hasil medisnya adalah Bu Ayu itu mengidap depresi, Pak. Ya, depresi tapi bukan ODGJ gitu, Pak. Kalau ODGJ kan udah ada halusinasi, udah akut gitu ya. Kalau Bu Ayu ini enggak, cuman tahap depresi yang belum terlalu parah gitu. Tapi satu, Pak, yang kita saat ini adalah kita mau rundingkan adalah Bu Ayu, mohon maaf Pak, kita harus jelaskan ada sakit Pak. Gitu. Itu mau dari dulu juga. Oke. Nah, jadi Bu Ayu itu ada plus. Jadi kenapa saya bilang ini termasuk sudah tahap parah banget karena ada itu Pak. Nyatanya itu kita ngobrol aja. Kenapa makanya Bu Ayu pakai masker? Mungkin saya jelaskan ya Pak. Karena kita ngobrol aja, virusnya itu bisa masuk. Saya deket kayak gini sama Bu RT itu bisa masuk. Gitu, bisa jadi udara, bakteri atau virus. Penjelasan dokter seperti itu. Nah, makanya di sini kita menjelaskan bahwa kalau Bu Ayu hanya sekedar depresi, ODGJ, gangguan mental, sesuai dengan akta notaris kita ya Mbak, kita akan rawat Pak. Bertahun-tahun, bahkan amit-amit sampai Bu Ayu meninggal. Ya, kita siap. Tapi karena Bu Ayu ternyata ada atau ini yang saat ini kita bicarakan Pak harus seperti apa gitu. Karena di yayasan kita ada 17 ODGJ yang kita rawat dan juga ada Ratu dan 7 anak asuh saya lainnya termasuk kakak gitu. Makanya saya bilang sama Bu RT, Bu, mohon maaf saya merepotkan gitu karena emang kondisinya se-urgent ini gitu. Karena saya nggak akan mungkin mau mengorbankan pasien lain atau anak-anak asuh saya nanti takut tertular. Seperti itu. Kita sudah datang juga ya Pak, mungkin sekedar saya cerita ke Polres Tangsel Pak. Karena Bu Ayu sempat ada ingin melaporkan tentang suatu pasal gitu. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, ternyata kita juga harus jelaskan bahwa UPTD PPA ya, ini Ibu mungkin akan menjelaskan seperti apa gitu ya. Karena jujur kalau dari yayasan dan dinas sosial juga tidak bisa ya Mbak. Dinas sosial juga tidak bisa Pak, karena ada sakit tersebut. Gitu. Nah, mungkin Ibu boleh dijelaskan dulu ya. Sebelumnya, selamat sore semuanya. Saya Caca dari UPTD PPA. Izin menjelaskan terkait kenapa memang kemarin kami arahkan ke IPI. Karena memang dari kami unit PPA itu adalah perlindungan perempuan dan anak. Yang dimana di dalamnya itu harus ada terindikasi kekerasan, eksploitasi, seksual, yang berhubungan tentang perlindungan anak dan perempuan. Tapi memang kami pendampingan secara hukum dan psikolog aja gitu. Dan kami akan dampingi ke proses hukumnya seperti itu. Kalau dari kita, makanya kemarin dari kita menanyakan Mbak Ayu mau ke mana ranahnya seperti itu. Apakah ke pidana? Iya, atau ke pidana atau seperti apa maunya tujuan dari Mbak Ayunya. Karena akan ada pendampingan dari UPTD PPA. Iya, UPTD PPA. Tapi memang Mbak Ayu pada saat itu tidak menjawab tidak mau ke pidana. Pidana hanya butuh rumah untuk singgah seperti itu saja. Nah, sebentar ya Mbak, mungkin agak aku sedikit penambahan. Sedangkan pada saat mungkin Pak Alvin ya, Pak Alvi itu kan meminta kita menghubungi terkait adanya tindakan yang mungkin harus dilaporkan secara pidana. Sedangkan Bu Ayu tidak konsisten untuk melaporkan urusan pidananya, seperti itu. Itu yang kadang kita buat bingung gitu. Jadi kita dibuat bingung. Ini maunya seperti apa? Kalau untuk masalah tempat tinggal, mungkin yang tadi kita jelaskan, kalau tidak ada terkait atau mungkin kita tidak ada masalah. Tapi ini kan mungkin ada nya. Nah,
Bu Ayu, ini saya mungkin akan menjelaskan, izin ya Pak sebentar ya, nanti ada satu-satu yang di ini. Bu Ayu, saya kan kemarin ketemu sama Bu Julia, betul ya Bu? Ya, di rumah atau studio kami, di yayasan kami. Nah, kita bicara baik-baik sama Bu Julia, betul ya? Kita menjelaskan kronologinya seperti apa, menanyakan, tapi bilang juga sama Ibu, tapi ternyata Ibu apa? Hah? Tidak apa? Tidak menjual. Berarti Ibu berbohong ya? Nah, oke. Ibu juga, maaf Pak, maaf sebelumnya ya. Ibu ada statement juga pada saat datang ke yayasan kami memberikan penjelasan bahwa, mohon maaf, ini dugaan adalah Pak Gondrong itu katanya menjual Ibu. Benar. Benar. Dengan siapa? Dengan siapa yang menjualnya? Dengan Alvin? Dengan siapa? Jangan berbohong. Dengan apa? Yang dengan itu, siapa? Bu? Buka. Ya kan jangan dibuka Pak. Ya dengan orang lain itu dengan siapa? Jualnya bagaimana? Jualnya di mana? Hari apa? Bulan apa? Coba Bu, jelasin Bu. Benar itu. Saya mau dengar penjelasan Ibu. Terima duitnya berapa? Sejujur-jujurnya. Sama duitnya, iya cuma terima duit 100 waktu itu. 100.000. Iya, 100.000. Siapa yang jual? Di mana jualnya? Nah? Di rumah. Di rumah. Siapa? Siapa pembelinya siapa? Pembelinya siapa? Pembelinya teman-teman Bapak. Teman-teman Bapak. Yang mana teman-temannya? Hari apa? Bulan apa? Bulan Juni. Bulan Juni. Bulan Juni? Iya. Juni itu kapan? 2024 katanya Pak. Jualnya gimana caranya jualnya? Bagaimana transaksinya? Ada teman Bapak. Juni itu kapan? Coba Alvin. Bulan 6. Bulan 6. Berapa udah nyampe sini berapa bulan? Siapa yang di sini? Iya, ini bulan 6, bulan Juni katanya dia jual. Juni tahun 2024. 2024. Iya, 2004. 2024 terus setahun lebih. Setahun lebih. Ya. Sama siapa jualnya? Di mana? Katanya di sini. Iya, Di sini. Pengakuannya pada saat di yayasan ya Pak, ini ngomong sama saya, katanya Bapak menjual ada transaksi ke teman-teman Bapak. Iya mana? Di rumah sini. Nah, dia menyebutkan tuh Pak, ada beberapa nama. Sebentar ya Pak, ini mah kan menurut pengakuan dia. Ada nama, siapa? Maaf Bu, yang orang Batak itu? Nama Ron. Heeh. Sama gue. Terus siapa lagi? Sama satu lagi. Di sini anak gue nggak ada. Sebentar saya ingin menyampaikan. Ini juga saya juga mendapat laporan dari dia. Iya. Dari masih pihak. Nah. Jadi Anda itu sudah menjual dia itu dari tahun 2015. Iya. 2015 ya. Setelah nikah. Iya. Setelah Jual. nikah pun lahirnya si Ratu juga melakukan penjualan sama teman-teman di akun dia. Iya. Itu pengakuan dia. Iya. Terus Anda percaya nggak? Ya. Percaya? Saya dari pengakuannya percaya. Iya percaya. Nah, bukti itu harus diambil. Di sini yang namanya siapa? Catat itu. Lacak dia. Kata orang sini, Bu. Nggak ada yang nama itu. Gak ada. Udah meninggal. Jangan merekayasa. Saya Kamu pertama, tunggu dulu. Ini dia depresi. Oh, ya, Bapak jangan terlalu menekan dia. Saya minta ini juga karena saya kamu apanya? Saya resiko saya selama ini. Jangan Diam. nunjuk. Dan- Jangan nunjuk. Ibu Jangan sabar. nunjuk. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu. Jangan nunjuk. Pak, nggak boleh. Ya udah, udah Pak.
Pak, ya udah kita baik-baik Pak, hargain saya Pak, udah Pak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi silakan. Pak Gontor, Saya mau ini rumah saya. Betul. Pak, Jangan bantu rekayasa. saya Saya Pak. juga benar-benar mencari solusi. Ingat. Iya Pak, Mencari bentar, solusi Pak. saya. Pak, Bukan tolong duduk, jangan jangan Pak, tolong Pak, jangan kayak gitu Pak. Tolong Pak, hargain saya Pak, saya minta tolong Pak. Saya susahin Pak, iya saya tahu. Kalau Bapak Kamu kalau ngomong itu yang benar, bahaya. Yang kamu melakukan bukan orang lain. Iya. Kumpul dengan istri saya. Setelah 12 hari saya temuin kamu ada di kamar. Berdua. Buktinya Anda saya lihat sendiri. Bapak ada Dewi. Siang dan malam.